Tetapi perkara yang kecil, kita dendam, dan kita bermusuhan dengan saudara seiman kita. Janganlah sampai dendam sampai mati, kata orang kan. Tidak ada orang Kristen yang harus amalkan itu. Kalau masih dipikir begitu, bertobat hari ini. Sebab Tuhan telah mengampuni dosa kita. Kita harus mengampuni dosa orang lain. Bahagian yang kedua, itu ayat 13, mungkin 2 minggu yang akan datang saya akan ceritakan. Dalam Tuhan mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, inilah Injil Kristus. Dia juga memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Sebab maklumat Tuhan itu dalam ayat yang kedua atau ayat yang ketiga mengatakan Tuhan memilih kita supaya kita hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya. Hanya satu cara saja, hanya satu kaidah saja yang kita dapat hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya adalah penyertaan atau pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada seorang pendeta mengatakan, as humans we leak. Ini dalam bahasa Inggris. Apakah maksudnya L-E-A-K? Maksudnya bocor. Ya, dalam bahasa Melayu itu adalah, dia bilang kalau manusia ini sedang bocor. Maksudnya Roh Kudus yang penuh pun, itu Roh Kudus pandai lari, itu bocor kan. Sebab kita ini kedagingan, hawa nafsu ini sangat kuat. Dalam firman itu, dalam Efesus juga, Paulus mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan buat sesuatu sehingga Roh Kudus macam lari daripada kita. Kalau ada yang bocor-bocor, kasih tambal itu, kasih perbaiki, supaya tidak ada lubang-lubang, tidak ada cara iblis untuk menjatuhkan kita. Dan ini pun atas kasih karunia-Nya kita hidup dalam penyertaan. Maksudnya kita harus mengimani, kita harus bersyukur Tuhan, Engkau telah memberi Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, mungkin sekarang saya mau lihat ayat yang ke-10. Saya tahu saya tidak dapat menguraikan satu demi satu karena kekangan waktu. Dalam ayat 10 saya baca dari ayat 9. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Inilah Allah kita. Yesus berkata, aku tidak pernah mengajar secara tersembunyi. I've never taught anything in secret. Tuhan menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Kalau kita merendahkan diri bila kita baca firman Tuhan, khususnya dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, kita akan tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak menyembunyikan kehendak-Nya dari manusia. Kalau orang rendah hati, mereka tahu mereka memerlukan Yesus selaku juru selamat. Sebab tidak ada kaidah, tidak ada jalan yang lain menyelamatkan jiwa kita kecuali ada kuasa ilahi, Sang Juru Selamat. Bukan amalan atau perintah-perintah agamawi, tetapi ada Sang Juru Selamat, a savior, a personal savior to save us. Saudara, dan ini pun atas rencana kerelaannya dari semula. Maksudnya Tuhan merela, itulah kehendak-Nya. Dari semula yang Tuhan tetapkan di dalam Kristus. Ayat 4 mengatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi bila kita lahir, dari waktu kita lahir, Tuhan akan menyatakan kehendak kita. Mungkin waktu kita masih kanak-kanak melalui orang tua kita, kan? Kita tunduk kepada orang tua, bersyukurlah kalau orang tua kita percaya Yesus. Tapi bila kita jadi dewasa, kita mulai bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menyembunyikan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Dan ayat yang ke-10 ini akan menarik. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Saudara perhatikan dalam slide ini. Terjemahan yang saya terjemahkan dalam bahasa Yunani, ya, saya baca eis oikonomian tu
leiromatos ton kairon. Ini bahasa Yunani. Jemaat Tuhan tidak harus heran kalau kita dengar dari masa ke masa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Sebab kalau agama-agama lain pun mereka ada bahasa kitab mereka, dan kebanyakan pendeta mereka itu fasih. Bagi saya pun, saya mengaku saya cuma mungkin penguasaan yang sederhana, modern. Sebab hanya belajar 2-3 tahun. Kalau saya banyak masa, kalau tambah 3 tahun mungkin dapat menguasai itu bahasa. Seperti mungkin dalam keadaan sekolah kita. Bolehkah kita menguasai bahasa Inggris dalam 2-3 tahun? Tidak mungkin, kan saudara? Bolehkah kita menguasai bahasa Inggris? Saudara, sebelum saya uraikan kalimat ini, saudara, saya mau mendorong jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya bagi kamu yang masih muda, mungkin saya anggap di bawah 30 tahun. Jangan lupa apa yang disampaikan suku yang pertama tentang maklumat atau sasaran 2020. Jangan kita terpesong atau macam rasa tersentak dengan ini keadaan COVID-19. Lupa sudah semua kita punya LPC, kita punya maklumat, kita punya perancangan. Dia bilang semua, dia bilang tiada, sudah kena kubur. Jangan, saudara. Sebab Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Amat penting, saudara. Kalau kamu masih muda, tidak ada alasan tidak menguasai bahasa Inggris. Karena amat penting, saudara. Membuka pintu bagi saudara pengetahuan yang semakin bertambah. Pada akhir zaman, kata kitab Daniel, pengetahuan akan bertambah. Dan pengetahuan ilmu yang bertambah ini mungkin 99% disampaikan kepada kita melalui bahasa Inggris. Dan amat penting, saudara. Saya mendorong ibu bapak. Kalau saya sudah tua, cukup sudahlah, saya punya penguasaan Ibrani, Yunani, ini sedang. Sebab otak sudah keras badan. Tapi bagi kamu yang masih muda, kamu mampu. Kalau itu penting, kamu mampu menguasai, supaya kamu menjadi warga yang kamu memberi impak kepada negara Malaysia ini. Saudara, saya boleh katakan satu lagi, sebab hal ini penting, saudara. Kalau kita memohon pekerjaan, saya boleh katakan mungkin paling-paling 2-3% pekerjaan yang tidak menuntut kamu fasih dalam bahasa Inggris. Hampir semua pekerjaan yang ada baik sedikit akan mungkin interview pun bahasa Inggris. Kalau kamu susah mau jawab, next, dia bilang, dia sudah harapan kamu. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, karena Tuhan memberi kita waktu. Saya bukan katakan tahun ini atau tahun depan. Saya katakan dalam 10 tahun sampai 20-30. Kalau Tuhan belum datang kedua kali, kita masih mau berbuat. Kita masih lagi mau memberi impak kepada dunia ini. Saudara, saya jelaskan yang tentang oikonomia ini, saya sudah terjemah kepada penyelenggaraan kegenapan atau kepenuhan waktu-waktu. Adalah penting. Waktu itu bukan hanya tunggal, tapi jamak. Sebab dalam bahasa Yunani, ton, kairon itu dalam bahasa jamak. Times, bukan hanya time. Waktu-waktu, apakah maksudnya? Tuhan sedang menyelenggarakan dunia ini sehingga mencapai penggenapan waktu-waktu. Saudara, saya mau jelaskan dulu, next slide. Perkataan tadi oikonomia itu dari perkataan oikonomia. Saya minta maaf sebab mungkin slide ini tidak begitu baik. Salah warna, saudara. Perlu warna yang lain, tapi saya sebut saja. Perkataan oikonomia yang jelas kamu lihat di situ ada 2 perkataan. Satu, oikos adalah rumah. Nomos adalah hukum atau prinsip. Jadi terdiri dari 2 perkataan, oikos dan rumah. Sebagai contoh, dalam rumah tangga kita,
ada hukum atau kebiasaan, prinsip kita mengurus takdir rumah tangga kita. Dunia semesta alam ini seolah-olah adalah kediaman Allah, sebab Yesus memenuhi segala sesuatu. Dan Allah sedang mengurus takdir atau menyelenggarakan dunia ini. Oh, saudara, luar biasa. Saudara tahu atau tidak, di bumi ini sekarang ada itu type bintang, komet atau asteroid sedang melewati kita. Allah yang menentukan hukum dunia ini paling cantik. Ada seorang angkasawan, dia ditemukan, saudara tahu angkasawan, ada angkasawan itu dia pergi di angkasa. Ada seorang angkasawan dekat 1 tahun di angkasa, 340 hari. Dan itu dia sudah turun, maksudnya balik di sinilah. Jadi dia kena tumbuh buah. Apa yang kamu rasa paling susah hidup di angkasa? Tidak dapat mandi. Coba bayangkan 340 hari tidak mandi. Wah, ini tidak boleh hidup, Bang. Ini zaman COVID ini mesti mandi 2 kali 1 hari. Haleluya. Di angkasa tidak boleh mandi. Tapi apa yang saya sangat menarik juga, dari angkasa, itu yang penemu bom itu, dia pikir, sebab dia sudah lihat bintang dan semua di angkasa. Jadi dia tanya, apa yang paling ajaib, apa yang paling indah kamu lihat waktu kamu berada di itu kapal angkasa yang mengelilingi di angkasa itu selama 300 tahun. Dia bilang sebenarnya yang paling cantik adalah planet Earth, dunia kita. Dia melihat dari angkasa, wah sangat cantik, itu laut biru, sangat cantik. Bintang itu berkelip-kelip saja, itu macam begitu saja itu. Bumi kita yang paling cantik. Dan Tuhan ada prinsip-prinsip untuk menyelenggarakan oikonomia. Inilah peraturan-peraturan Tuhan. Saudara, ini cuma tentang alami. Sebenarnya dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sedang mengatur segala mencapai kegenapan waktunya. Mungkin sebelum saya ulas ayat yang terakhir, saya harap kita sabar. Kita tengok next slide dulu. Apakah maksudnya ini oikonomia? Kalau di dunia ini sekarang, saya boleh katakan dalam bahasa Inggris ini chaotic. Dan COVID-19 itu chaotic. Sebab pemandu ini tidak kelihatan. Kalau saya dapat nampak untuk COVID-19, saya pukul dia. Tapi tidak kelihatan. Susah juga, terpaksa pakai pelitup muka. Salam pun takut, pegang pintu itu pun takut. Itulah keadaan kan. Kalau dunia ini chaotic, kacau bilau. Ada bencana alam, ada COVID-19, ada kemalangan, ada peperangan, ada keburukan, dan dikuasai kegelapan dosa dan iblis. Maksudnya dunia ini kacau. Tetapi Tuhan ada rencana yang indah. Dia sedang melakukan sesuatu sehingga kegenapan waktu. Dan sekarang saya mau jelaskan